Sebelum kita mulai, aku pengen nanya dulu nih pertama. Nih, kalian kan masuk ke Zoom ini pasti ada tujuannya ya. Pasti kalian pengen lulus UTBK, pengen lulus SNMPTN mungkin. Nah, kira-kira kalian tuh kalau nanti pas lagi tahun depan disuruh milih, itu kira-kira pilihan pertamanya apa sih? Chat dong, biar nanti kita aminin bareng-bareng nih. Kita lihat kira-kira kalian pada pengen kemana ya? UNY. Jurusan apa nih? Jurusannya harus lengkap, karena kalau doa itu nggak boleh setengah-setengah. Karena masih general, cari yang paling spesifik. Jadi kamu bakal dapet yang paling spesifik. Statistika IPB, aktoria IPB. Wah, keren. UGM Perawat, psikologi UI. Tadi ada juga yang psikologi UI. Berarti nanti bakal barengan tuh OKKUI-nya. Psikologi Undip. Wih, banyak juga yang mau jadi psikolog ya. Oke. Sebelum mulai kelasnya, aku pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian. Kalau kelas sama aku, jadi pertama yang bakal kita lakuin itu adalah Kahoot. Apa sih Kahoot? Ada yang tahu Kahoot apa? Kahoot adalah salah satu aplikasi, atau bisa kalian akses di website sih sebenarnya, buat kalian ngerjain soal gitu. Jadi jatuhnya tuh kayak kuis gitu loh. Nah, apa namanya, nanti buat kalian yang belum pernah ngerjain Kahoot, jadi nanti tuh kalian bakal masuk ke salah satu device yang kalian punya, mungkin HP atau laptop atau apapun itu. Nanti jawaban dari soalnya itu ada di gadget kalian, bakal ada di gadget kalian. Tapi kalau buat apa namanya, buat soalnya nanti bakal ada di share screen kalian, which is di gadget yang lagi kalian pakai buat Zoom ini gitu. Nah, without berbincang lama-lama ya, aku pengen siapin dulu nih Kahootnya. Kira-kira gimana nih? Udah pada siap belum Kahoot? Apa jangan-jangan aku doang nih yang siap? Aku mau lihat dulu, siapa tahu ada yang siap juga kayak aku. Mana nih? Wih, siap banget, Kak. Siap, siap, siap. Oke. Jujur ya, aku tuh seneng banget kalau ngelihat orang caps lock. Jujur, aku tuh anaknya caps lock abis gitu loh. Jadi aku merasa kalau caps lock tuh kayak siap gitu. Jadi aku sangat senang dengan adanya caps lock. Ntar aku coba. Nih, aku dicat ya. Nah, langsung malah uang ke 80. Cuk. Nah, lihat. Tuh tinggal masuk ya, guys. Oke, kita waiting for players dulu. Nah, mungkin pas kita lagi nunggu nih ya, aku pengen ngomong-ngomong nih, nanya-nanya lah. Kira-kira kalian tuh lagi udah pada siap nggak sih ngadepin PK gitu? Udah pada nyobain tryout online atau bimbel? Ada yang udah pernah nyobain nggak? Ayo guys, jangan takut. Tenang aja, aku nggak gigit. Ayo, ada yang pernah nyobain TO online atau mungkin TO di tempat les? Aku pernah tuh. Wah, Alia pernah. Weh, gimana nih Al? Kira-kira PK-nya ini kamu udah pede apa gimana nih bagian PK-nya? Wih, pada sepi ya nih. PK-nya masih ambiar. Jujur, skip PK pas TO pernah jadi kena mental. Waduh, sebenarnya guys, kalau pertama kali ngerjain emang kadang tuh kayak, soalnya susah banget men, gue bisa nggak ya ngerjainnya? Tapi nanti kayak, apa namanya, nanti bakal improve kok kalau kalian belajar PK gitu. Terus belajarnya tuh jangan terlalu, gimana ya, giat belajar giat, tapi jangan over belajar gitu loh. Kalian belajarnya ya, gimana ya bahasanya, kalian belajarnya jangan terlalu di-push, tapi setiap belajar itu make sure dia berkualitas belajarnya. Jadi
mau kalian belajar 9 jam tapi tidak berkualitas itu bakal jauh kurang efektif daripada kamu belajar 15 menit tapi berkualitas. Jadi ya ingat ya, belajar itu soal kualitas bukan kuantitas. Pengen jadi Jerome, aku juga pengen banget jadi Jerome. Tapi namaku nanti jadi L Pauline ya. Otaknya Jerome colong aja yuk. Ih, pengen ya. Coba dia itu How to be Jerome, bikin How to be Jerome ya. Wow, udah 57 nih. Kira-kira gimana nih? Langsung install nih. Aduh. Nah, hari ini kita tuh bakal ngebahas 9 soal PK. Jadi tuh ya belajar PK aja gitu kita bareng-bareng. Nanti kita bakal kupas tuntas nih materinya, materi dari setiap soal, terus juga soalnya itu gimana. Nanti bakal kita lihat semua setelah kalian ngerjain Kahoot. Terus juga oke, aku mau iklan dikit dong. Jadi mungkin kalau kalian ada yang masih belum ngerti eksponen atau mungkin persamaan garis atau lebih mungkin persamaan kuadrat, itu kalian bisa banget buat ngecek di akun Twitter aku karena aku lagi buka kelas. Jadi kalau kalian lagi mencari tutor-tutor di pelajaran tersebut, boleh banget nih ya chat aku. Twitter aku apa? Ntar aku nulis dulu ya. Twitter aku adalah itu Twitter aku. Dita udah masuk. Jadi kalian kalau mau masuk juga boleh. Kita tunggu sampai jam 7.42 ya, habis itu kita mulai. Hmm, kalian hari ini lagi ngapain guys? Wih, ada pacarnya Jehun ya Allah. Keren banget. Amatoris go international. MTK love me. I love MTK juga nggak? Lagi nih. Wah, namanya ada yang pasta susu, ada yang namanya Alia, Yaya, JJ. Ini JJ-nya selebgram apa enggak? Ada Sehun, ada siapa lagi nih? Ada Camaba Unpad, amin. Linknya error, Kak. Wah, bentar-bentar. Kok nggak bisa ya? Link yang mana error, James? Caranya gimana sih kalau ngasih Twitter? Susah juga ya. Ini dia. Ini coba ya guys, maaf tadi error. Oh, link buat daftar kelasnya itu ada di yang apa namanya? Yang di bagian bawah, Beb. Beb nggak tuh? Yang di uh, thread yang kedua nih. Yang ini guys. Kalau kalian mau boleh banget langsung pilih. Sorry ya, aku coba pilih. Maaf banget nih, aku malah iklan jadi. Ya udahlah, apa? Bagus. Kak, semisal aku kurang paham nanya PK. Oh iya, kalau kalian kurang paham nanya PK, boleh banget sih nanya ke aku langsung soalnya gitu loh. Tapi aku minta maaf banget kalau aku slow respon karena aku kadang jarang banget ngebuka DM Twitter, tapi I'm trying. Jadi insya Allah aku baca gitu. Oke, kalian udah pada siap ya? Ini udah ada 61 orang, padahal isinya ada 100 partisipan nih. Yang lain mana nih? Kita coba cari ya. Yang lain kemana? Mungkin dia lagi hilang atau gimana? Gimana nih? Udah pada bisa belum sih nih? Aku tungguin deh nih sampai jam berapa ya? Sampai masih 63. Aku tungguin sampai bentar lagi, 1 menit lagi deh. Oke.
Oh ya guys, aku mau ngasih tahu kalau nanti mungkin minta maaf kalau nanti bakal ngomongnya gue lo atau nanti aku tiba-tiba aku kamu atau apa. Jadi kayak ya udah maklumin aja ya. Oke, karena udah jam 7.43 nih, aku mau ngulang dalam itu mundur ya dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selamat mengerjakan. Halo, semuanya loading semua. Oh, sama. Oke, bentar. Tunggu, apa tulisannya? Bentar ya. Pas udah ngejawab, load mulu. Iya, guys, kalau kalau udah ngejawab tuh nanti dia kayak muter gitu nggak sih? Kalau udah ngejawab tuh nanti dia muter. Tapi nanti kalau udah selesai, semuanya udah pada selesai, nanti aman lagi kok. Setahu aku kayak gitu. Nah, ya gitu. Nunggu waktu habis dulu. Nanti udah nggak ngeload lagi gitu, Cia. Mungkin kalau kalian, udah bisa belum? Wih, keren, 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 keren. Banyak yang jawab. Oke, kita lanjut ya. Ini kita lihat dulu nih podium sementara. Oke, pertama ada Yua, ada Nis, ada Ana, ada Al, ada Lala. Oke, semangat yang lain ya. Semangat, kalian pasti bisa. Hmm. Ada 28 biji bagi 4 berarti 77 ya. Kita salah keputus.
Guys, mau nanya dong, masih muternya tuh gimana sih? Oke, bentar ya. Nggak kebuka. Soalnya di aku tuh aman loh. Mungkin yang nggak bisa, kalian pakai kertas dulu ya, guys. Iya, soalnya ada di layar ya, guys. Soalnya di Zoom, jawabannya nanti ada di device kalian, kayak yang tadi aku kasih tahu. Terus juga kalau emang kalian yang lagi error atau emang lagi disconnect, kalian pakai kertas aja. Oke? Nanti kita bakal bahas kalau di terakhir. Yang penting kalian ngerjain. Wah, yang ini ternyata banyak yang udah bener nih. Wih, yang pertama Danis, ada Ayu, ada pasta susu. Ini kira-kira pasta susu nih enak gak sih? Sama leci dan ada Yu. Kita lanjut.
Oke, banyak nih yang udah bener, 30 orang. Kita lihat, ternyata pertama sih dipegang sama Anis nih. Oke, kita coba. Gimana guys perasaannya? Sisa 4 soal lagi gimana? Masih aman? Masih semangat?
Oke, udah selesai nih. Udah 9 soal yang sudah dikerjakan. Oke, let's see ya, what's next. Kita bakal ngeliat dulu podium. Jeng, jeng, jeng. Ih, kok ini kayak suaranya ya? Oke, yang pertama ada Anissa. Pertama, yang ketiga. Terus yang kedua, Y. Oh, kamu cuek banget ya, Y. Oh, ya, Y doang. Sophie. Ih, gila keren banget. Beneran 8 out of 9 loh. Ada Riris dan ada Ayu juga runners up-nya. Gila keren banget. Congrats semuanya. Semoga yang lain juga bakal kayak gini pas lagi UTBK. Bahkan gak ada yang salah. Jadi kayak kalau soalnya 9, 9 out of 9. Amin. Oke, congrats semuanya. Oke. Kita lihat. Gila keren banget sih. Parah. Oke. Ini gimana? Bisa lihat nggak sih poinnya? Correct answer tuh. Iya, ada banyak ternyata. Iya, ada yang namanya Al. Ada yang namanya dulu nggak? Al dulu. Oke, sekarang waktunya kita ngebahas soal. Kak, gini dulu aja deh, biar hapus. Sih. Nah, BTW itu masih bisa nggak, Kak? Aku baru masuk Zoom. Apa yang masih bisa, guys? Aku bingung nih. Makan pengalaman tahun kemarin. Udah, nggak apa-apa, tenang aja. Berarti tahun ini siapa tahu mendapatkan tujuannya, ya enggak. Kuisnya udah selesai tadi. Tapi nggak apa-apa kok, guys. Nanti abis ini kita bakal ngebahas bareng. Ya tuh. Oke, sekarang waktunya kita membahas-bahas ya soalnya ya. Kita bahas dulu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Oke, ini ada muka aku, nggak penting ya sebenarnya, karena kalian juga bisa lihat muka aku, kalau beda karena itu pakai makeup. Aku nggak pakai makeup sekarang. Oke, jadi kita bakal bahas soalnya dari yang pertama. For your information, tadi tuh, gila, aku benar-benar speechless banget. Aku, apa ya, ini tuh pertama kalinya aku bikin Kahoot, terus yang jawab bener tuh banyak gitu. Jadi kayak, kalian keren banget, parah. Semoga nanti ke depannya, sebetulnya tiba-tiba ke depannya semua orang udah bisa ngejawab, terus gak perlu dibahas lagi nanti. Berarti aku harus mencari soal yang lebih susah ya di setiap Zoom-nya. Oke, jadi ini adalah soal yang pertama. Tulisannya, ini jika A sama dengan 2B sama dengan 3C, maka A ditambah B ditambah C kayak gimana gitu kan. Nah, kalau kayak gini, sebenarnya cara terbaiknya itu adalah kamu pertama lihat dulu. Karena kan nanti soal PK itu waktunya bisa dibilang, banyak yang bilang waktunya kurang gitu kan. Nah, kenapa kurang? Karena sebenarnya tuh PK itu kan banyak banget ya caranya gitu. Kalian harus menemukan cara yang tepat dan cara yang cepat. Cepat, tepat, tanggap. Ya, cari cara yang cepat, cepat, tepat, tanggap. Nah, gitu. Nah, kalau di soal ini, kalian sebenarnya bisa langsung lihat. Di sini ada B-nya ada 2. Berarti B ini nggak usah kalian ubah. Kalian cuma tinggal cari aja. Kalau A ada di dalam satuan B, dapatnya berapa sih? Kalau C ada di satuan B, dapatnya berapa sih? Oke, kan kita udah punya ya di sini bahwa A sama dengan, kelihatan nggak sih? Apa kurang gede tulisannya? Kalau kurang gede bilang ya, A sama dengan 2B sama dengan 3C. Oke, pertama, oke. Pertama kita lihat dulu nih, kita cari dulu. Kita pertama cari A-nya. Cari A. Oke, berarti kalau cari A, tinggal ini aja ya. A sama dengan 2B. Nggak perlu diapa-apain. Gampang tuh cari-cari A. Sekarang kita cari C-nya. Kalau nyari C-nya berarti dari 2B sama dengan 3C. Ingat ya guys, kalau misal kalian mau nyari A dalam satuan C, ini berarti karena ini semuanya sama dengan, itu berarti A sama dengan 3C. Karena kalau misal di sini 2, terus sama dengan, di sini 2 juga, berarti di sini juga 2 gitu. Oke, nah ini karena kita pengen tahu C-nya, berarti jadinya C sama dengan 2B per 3. Oke, kita udah tahu A-nya, kita juga udah tahu C-nya. Sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam rumus. A ditambah B
B ditambah C. Gitu. Oke, kita tulis saja A-nya ganti jadi 2B ditambah B, 2B, B ditambah 2/3 B. Oke, yang di atas 2B ditambah B itu 3B. Terus yang di bawah, ingat, kalau ini kan artinya 1B ya. Ini artinya 1B. Kalau 1B berarti kalau mau ditambah sama, apa namanya ini, pecahan, itu kamu harus samain dulu nih penyebutnya. Jadi ini bisa 3/3, karena 3/3 sama dengan 1, 2/3 B. Maka sama aja sama 3B per 5/3 B. Atau kita bisa coret aja ya langsung B-nya, karena B-nya agak nge-spam. Jadi gimana nih? Kita naikin ke atas aja deh. 3/5. Maka hasilnya adalah 9/5. Makanya jawabannya yang D. Maaf kalau kecepatan. Oke, ulang lagi. Jadi tadi kita pertama nyari dulu nih yang A-nya, terus nyari yang C-nya, ya kan? Nah, terus abis itu A per B per BC. Nah, tadi kan kita udah menemukan ya angka lain dari A, angka lain dari C, kita udah nemuin nih. Nanti kalian masukin ke sini di substitusi. Kita tulis deh. Nih, sama ini, itu namanya di substitusi. Nah, terus abis itu tinggal kalian jumlahin. Ini kan yang pertama gampang lah ya. 2B tambah B itu berarti 2 tambah 1, 3. Terus per, ini karena ini ada pecahan, kamu kalau mau nambahin pecahan itu harus diubah dulu satunya ke jadi pecahan. Karena 1, ya udah samain aja nih ininya penyebutnya. Jadi kalau ini 3 biar jadi 1 berarti 3 dikali 1, 3. Nah, terus habis itu kalau pecahan kan yang ditambah cuma bagian pembilang aja ya. Jadi makanya ini jadi 5/3. Terus di atas ada B, di bawah ada B, kita coret. Habis itu, karena ini ada di bawah, kita pindah ke atas. Kalau dipindah ke atas itu berarti dibalik. Jadi 3-nya yang di atas per 5. Jadi deh, 3 kali 3/5 sama aja sama 9/5. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu atau masih kecepatan? Kalau ada yang masih kecepatan, bilang aja ya, guys. Ada yang mau ditanya? Jelas, Kak. Oke, mungkin kalau kalian udah jelas, boleh banget kasih ini nih, thumbs up di reaction. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Katanya di sini ke soal kedua apa sih nih bahasanya? Kita baca dulu ya. Kebalikan dari 5/7. Oke, Kak, maaf banget 1B-nya dari mana? Oke, sebentar ya guys. Yang mana? Oke, 1B-nya itu dari sini. Kan ini kalau artinya kalau cuma satu variabel, misal gampangnya kalian kan pasti tahu X kan. X ditambah X itu pasti namanya 2X. Kenapa? Karena intinya 1X sama 1X gitu loh. Makanya di sini aku bilang 1. Karena kalau 1 di depan itu nggak bakal diikut. Nggak bakal apa namanya? Nggak bakal tulis. Jatuhnya kayak tersirat kalau di bahasa PBM PPU-nya. Kak, kenapa 2/3B? Jadi 2B/3. Ya, karena sebenarnya ini sama aja guys, sama ini. 2/3 dikali B. Ya udah, berarti B-nya kan jadi di atas. 2B/3. Gitu aja sih sebenarnya lah. Gimana buat Lala sama Fatia? Aman? Oke, mungkin kalau oke, di oret-oretannya ada di PDF nggak, Kak? Ada nanti ya, nanti bakal dikasih kok. Oke, terus ini bakal ada soal kedua ya. Kita adalah ini apa sih? Kebalikan dari 5/17. Oke, aku pengen nanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih 5/17 kalau dibalikin jadi berapa? Ayo, aku pengen tahu nih. Nah, bener banget.
Mati ya? Mati nggak? Dia aku masa mati, guys. Udah. Di aku recordingnya mati. Di kalian recordingnya mati nggak? Kok aku recordingku mati ya? Tapi nggak gerak kan? Nah, udah mati. Bentar, bentar. Bentar, aku coba dulu ya. Harusnya sih udah bisa nih sekarang. Gimana? Aman nggak? Udah kelihatan semua ya? Oke, thank you Aidin. Thank you Lia. Thank you pasta susu. Oh, ini nih pasta susu. Oke. Tadi benar banget kata kalian kebalikan dari 5/17 adalah 17/5. Katanya sama dengan adalah. Adalah tuh artinya berarti sama ya. Sama dengan. Ya udah tulis aja sama dengan. 3 ditambah 2/2 min 3x. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kalian cari x-nya aja langsung. Tapi kata aku tadi, kalian harus nyari cara yang cepat, tepat, dan tanggap juga. Kalau di sini, aku lebih suka buat ngepecahin 17/5. Mungkin kalian ada yang langsung nyari x-nya dari sini kan. Nah, kalau aku pakai cara aku kayak gini. 17/5. Ini kan berarti sama aja 15/2 dan 5. Tapi sih aku ngambil 15. Aku ngambil 15 karena dia adalah angka paling dekat yang bisa dibagi sama 5. Jadi ini bisa jadi 15/5 ditambah 2/5. Atau sama aja sama 3 ditambah 2/5. Ya kan? Udah nih, udah dapet. Kita ganti lagi. 3 ditambah 2/5. 3 ditambah 2/2 min 3x. Nah, kan di sini tulisannya sama dengan ya. Berarti jumlah dari bilangan yang ada di sini itu sama jumlah dari bilangan yang ada di situ. Nah, ini kan ada 3. 3 udah sama nih sama 3. Ini 2. 2 juga udah sama 2. Tapi yang ininya masih berbeda. Nah, dari sini baru kita bisa nyari x-nya. 5 sama dengan 2 min 3x. Ada yang tahu x-nya jadi berapa? Ayo, hitung-hitungan gampang nih. Oke, thank you. -1. Thank you udah dibantuin. Nah, kira-kira Mas ada pertanyaan atau aman nih? Kalau aman kasih jempol dong. Aku pengen lihat jempolnya nih. Kira-kira yang aman ada berapa sih dari 100 partisipan hari ini? Kita ramai ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Oke, Dita, makasih udah ngasih jempolnya di chat. Di sini nggak bisa ngeliat jempol ya? Oh, udah. Oke, udah banyak yang ngasih jempol dan belum ada pertanyaan so far. Kita lanjut. Tunggu. Oke, ada pertanyaan. Jelasin ulang dari yang bawah yang 3 tambah 2/5. Oke. Oke, tenang. Ini kita ulang lagi ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya bisa kalian langsung cari ininya. Langsung cari aja, langsung cari X-nya dari sini bisa dengan pakai aljabar yang udah kalian tahu. Tapi di sini aku pengen ngasih tahu juga cara cepatnya. Kalian masih bisa mecahin ini. Gitu. Nah, ini tuh aku mecahin aja, cari yang paling dekat. Dan aku juga ngelihat patokan ini sih. Karena ini kan 3 ya. Kalau 3 berarti 5 dikali 3 itu harus 15 kan. Berarti cari dulu yang 15. 15 ditambah berapa sih? Jadi 17. Oh, ditambah 2 gitu. Sama dengan 15/5 ditambah 2/5. Gitu. Nah, tadi yang aku kasih tahu nih buat Ika sama Unpad Jaya. Caranya sebenarnya nggak ada cara langsung sih. Aku lebih ngelihat ke soal juga. Ini kan ada 3. Berarti kira-kira dari pecahan ini gimana sih cara kita dapat 3/1? Berarti caranya tuh kita harus ngebagi dulu nih. Ternyata yang bisa dibagi 5, angka yang bisa dibagi 5 dapat 3 itu 15.
Tapi kan di sini tulisannya 17. Berarti masih kurang 2. Tuh, makanya di sini bisa kita ubah kayak gini. Oke, buat 4 Gaya sama Ika mungkin ada yang paham? Kalau buat trik 17 diubah 15 tambah 2 itu sebenarnya nggak semua pecahan gini sih. Cuman soal-soal yang kayak gini aja. Semisalnya bisa. Nanti kalau misalnya ada soal, biasanya nanti kayak kalau kalian udah tahu caranya kayak gini, nanti udah otomatis otak kalian tahu, wah ini caranya pakai yang Kak El kasih tahu loh, gitu. Nah, buat yang ini kan tadi bekasan ini ya, ini kita masukin ke sini. Oke, karena ini namanya sama dengan, berarti semuanya sama, gitu. Jadi yang ini 3 kan udah sama ya, 2 juga udah sama, berarti yang 5 juga harusnya sama nih sama yang ini. Makanya dari sini kita bisa nyari X-nya. Makanya dapat deh -1. Benar banget. Jadi ini, bentar ya aku tulis deh. 5 dikurang 2 min 3X. X sama dengan, bentar, tulis, aku jabarin ya guys. Min 3X, 3X sama dengan -1. Gitu. Paham nggak? Kapan bahas soal asli PK 2022? Aku belum nemu soalnya. Kalau kalian udah dapet soalnya, boleh banget dong chat aku. Aku belum nemu soalnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kalau nanti ada yang mau ditanyain lagi, boleh banget nanya setelah ini ya. Nah, SS. Guys, ini nanti bakal ada kok PPT-nya di Twitter dan ada di Google Form. Jadi aman kok kalau kalian nggak SS sekarang. Oke, ini aku mau ngasih cara cepet, cara gampang biar nggak salah. Ini banyak siswa-siswa gini lah. Pokoknya kayak ini jatuhnya diagram tapi cerita gitu. Nah, kalau soal kayak gini, kalian harus tahu dulu variabelnya ada apa aja sih. Ternyata ada teh, ada susu, dan ada kopi. Terus katanya ada yang suka teh dan susu, susu dan kopi, teh dan kopi, dan suka minum ketiganya. Berarti ada yang punya irisan dari ketiganya. Oke, kita buat. Maafin banget ya kalau agak encok gini. Cuman ya, aku berusaha untuk membuat yang baik dan benar ya. Oke, ini aku tulis ini sebagai buat teh, terus ini buat susu, dan ini buat kopi. Oke. Nah, coba ya kita cobain. Katanya, ini aku ngasih tahu tips and trick dari aku. Ini kalian ngerjainnya dari yang irisannya paling banyak ya. Ini kan 2 orang yang suka minum ketiganya. Kalian tulis di sini. Di sini 2. Karena dia suka teh, dia suka susu, dan dia suka kopi. Kita coret. Terus katanya ada apa lagi nih? Ada 4 orang yang suka teh dan kopi. Oke, coret. Coret. Jadi, teh dan kopi. 4. Oke. Sorry, salah. Ini kan tadi kalau dia suka ketiganya kan berarti no. Enggak berarti 4. Minta maaf, maaf. Nah, terus habis itu katanya ada orang juga suka, 7 orang suka susu dan kopi. Aku mau ngomong Shopee coba. Ya, semua orang suka Shopee, murah. Terus juga ada 5 apa nih? Orang suka minum teh dan susu, 5 orang. Oke. Terus sekarang kita sisa lihat nih. Kira-kira yang suka cuman 1 doang tuh berapa sih? Ya kan? Kita masih bingung nih. Oke. Kalau kayak gini caranya tuh gini, guys. Ini kan di sini katanya yang suka kopi ada 20 orang ya. Berarti semua irisan ini suka kopi gitu. 4 ditambah 2 ditambah 7. Berarti di situ udah ada banyak orang ya segitu. Berarti ini kita bisa bilang dari 20 orang kopi yang suka kopi itu ada yang punya yang ada di irisan. Jadi bisa kita kurang biar kita tahu kira-kira yang cuman suka kopi itu berapa sih? Ada yang bisa dapat hitungan berapa di sini? Ayo.
20 kurang 4 kurang 2. Oke, benar 7. Oke, kita udah dapat sekarang yang minum kopi. Sekarang kita lanjut ke yang minum susu nih. Ada 17 orang. 17 dikurang 5 ditambah 2 ditambah 7. Jadi berapa sih? 3. Oke. Oke, tadi kan aku udah ngasih tahu ya. Sekarang aku langsung aja deh. Kalau teh yang suka teh doang berapa? Kalau ini teh minuman ya, bukan teh Bandung gitu, bukan. Oke, bener banget 4. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan kalian udah tahu ya, yang suka teh, susu, dan kopi. Tapi dari 40 anak, berarti ada berapa anak nih yang nggak suka kopi, teh, sama susu? Nah, caranya pertama, kalian tambah-tambahin dulu yang ada di sini. Semuanya ditambahin. Ada yang tahu kira-kira 4 ditambah 5, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 7, ditambah 4, ditambah 7 berapa? Ayo. Aku mau lihat chat. Ada yang jawab mungkin? 32, betul banget. Oke, berarti semua ini ada 32 orang. Nah, kalau dari 32 orang, berarti kan di situ ada tulisannya 40 anak ya. Berarti ada berapa nih? Jadinya berapa orang yang nggak suka teh, susu, dan kopi? Sisa 8 lagi. Betul banget. Jawabannya jadi yang A. Oke, gimana? Kira-kira ada yang mau ditanya? Pokoknya jadi kuncinya tadi 1. Ngerjainnya dari belakang. Oke? Terus nanti giliran yang udah bagian cuman 1 ini tinggal kalian kurang aja sama yang kalian punya di diagramnya. Kak, itu 32 dari mana? 32 dari sini, guys. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, sama ditambah ini. Itu semua 32. Jadi kalau nemu soal kayak gini buat diagram. Betul banget buat diagram untuk memudahkan kalian. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya, tanya aja. Ini materi himpunan ya? Setahu sih himpunan. Diagram Venn soalnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ternyata ini soal himpunan yang udah ada. Sorry, ada yang nanya. 17, 17, 17. Oh, ini. 17 dari soal dong. Ini kan 17 orang suka susu. Makanya di sini tulisannya 17. Pencacahan bukan, Kak? Oh, bisa tuh. Iya, berarti bisa jadi pencacahan ya. Thank you, Say. Itu gue sudah dikasih tahu sama si Say. Gitu. Gimana kira-kira Dani? Aman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Boleh kalau mau SS. Aku habis ini langsung aku kirim ke Twitter kok guys, tenang aja. Oke, katanya di sini daerah menyatakan himpunan. Ini sebenarnya gampang ya. Tadi tuh aku lihat kalian udah ngejawab ada 42 anak sih. Tapi ini tuh sebenarnya agak tricky. Kalau soalnya kayak gini mungkin ini gampang buat dilihat lah ya. Tapi kalau susah kayak gimana, Kak? Aku betul banget Stan jawabannya A. Ini pertama aku suka banget buat aku kasih aja tulisan mau angka atau huruf juga aman. Jadi ini A, B, C, D, E, F, sama G. Kalian mau nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga nggak apa-apa. Pokoknya kalian tandain di setiap areanya. Gitu. Nah, kalau dari sini nanti tinggal kalian sebutin deh. A, yang ada di A apa aja? Ternyata yang ada di A itu adalah B, B, C, E, sama F. Nah, terus mau digabungin. Digabungin sama apa? Digabungin sama irisan dari B dan C. Wah, irisan dari B dan C itu ada C dan D. Nah, kalau digabungin, jadinya adalah B, C, E, F, sama D. Sama aja sama yang ada di arsiran ini. B, C, D, E, F. Makanya jawabannya jadi yang A.
Kalau kalian pakai cara yang gampang, yang langsung nyari jawaban pakai penglihatan kalian, emang gampang. Tapi nanti biasanya tuh bakal ada soal yang kalian nggak bisa langsung nemu gitu loh. Jadi kalau kata aku, untuk memudahkan kalian untuk ngeliat, itu mending pakai ini juga bisa. Kalau kalian pakai gambar nggak langsung nemu nih, biar memastikan, ya udah pakai cara kayak gini aja. Oke, jadi kalau buat yang U ini tuh artinya gabungan. Kalau yang N itu namanya irisan. Dicoba satu-satu, lalu lihat arsirannya. Benar banget. Jadi kan kalian lihat dulu nih. Kalian apa namanya? Kok bukan gue doang. Oke. Jadi kalian lihat dulu kan. Pertama kalian disajiin satu soal gitu. Nah, pertama kalian mark. Mark itu apa sih? Artinya kalian tandain. Tandain satu-satu nih. A, B, C, D, E, F, G. Tandainnya sesuai apa? Sesuai area. Tandain, ini juga ditandain gitu. Nah, terus abis itu, benar kata Gus Samsudin itu, langsung dicoba satu-satu, yang A, B, C, D, E. Nah, kira-kira nanti hasilnya ini sama nggak sama hasil yang di sini? Kalau sama berarti itu jawabannya, kalau beda berarti itu bukan jawabannya. Aman? Aman. Oke, buat Lia gimana? Masih bingung? Aman. Lia gimana, Lia? Aman nggak? Oh, agak. Aku mau bisa untuk kontak dulu ya. Oke, karena belum ada jawaban, mungkin kita bisa lanjut ya. Oke, nah ini, masih ya. Oke, ini sebenarnya cara awalnya itu cuma di bagian sini aja. Tadi kayak yang aku bilang, ini tuh kalian tandain, mau ditandain A, atau kalian mau tandain nama kamu juga boleh, atau kamu tambahin satu juga boleh. Terus di sini juga, pokoknya di setiap arsirannya ya, dinamain ya, gitu. Makanya apa namanya, setelah kayak gitu baru nanti dicoba satu-satu gitu ya. Mungkin kalau masih bingung, mungkin nanti bisa banget ditanyain pas lagi di akhir biar kita bisa lanjut dan nanti juga kamu pasti ngerti gitu. Oke, Lia. Kita lanjut. Ini soalnya gampang banget, nggak butuh waktu. Even 5 detik kayaknya nggak butuh deh. Karena ini soalnya kayak langsung kalian lihat, langsung nemu jawabannya. Gini, kan di sini tulisannya banyak akar-akar ya. Kalian tuh tahu kalau kalian ada soal matematika, sebut akar-akar. Itu artinya adalah X, ya kan? Akar-akar itu adalah X. Nah, di sini katanya Fx sama dengan 0. Di sini kan ada tulisannya ya, Y sama dengan Fx. Berarti di sini Y sama dengan 0. Ya udah, tinggal kalian cari aja. Kira-kira nih, garis ini ketemu di titik Y sama dengan 0, which is ada di sumbu X. Di sini kan Y-nya sama dengan 0. Itu berapa kali? Betul banget, Dani. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Makanya jawabannya langsung cek. Gitu. Ini soalnya dari materi apa ya? Ini bisa dari materi materi garis. Materi garis materi apa ya? Materi garis. Persamaan garis mungkin ya. Aku juga kurang tahu juga sih ini materinya. Kan nanti cara-caratannya di-share nggak? Di-share. Gimana nih guys? Tadi emang penjelasannya sangat singkat karena emang kayak gitu doang. Gradien. Bukan gradien ini. Kalau bukan. Karena ini jatuhnya ke fungsi kuadrat. Bahkan ini sin konstan deh. Kalau dia begini-gini tuh. Nge-share-nya nanti ada di itu guys, apa namanya, di Google Drive sama Toris. Nah iya nih, koordinat. Betul banget Silva. Oke, jadi tadi, sorry banget ya kalau aku ngomongnya kecepatan. Kira-kira buat yang lain, kecepatan juga apa gimana? Jadi,
Ini kan tadi kalian tahu ya kalau akar-akar itu artinya kalian disuruh nyari X. Nah, di sini tulisannya fx sama dengan 0. Kalian juga di sini udah kelihatan ya, kalau Y sama dengan fx, berarti cari aja yang Y-nya sama dengan 0. Berarti kalian tinggal tahu deh, pertemuan antara garis sama Y sama dengan 0 itu berapa kali. Ternyata di sini ada 5 kali. Gitu. Paham? Ya kan Gus, ini sumpah simple banget caranya. Kalau kalian dapet ini di PK nanti, di TO ataupun di UTBK, ini tuh kalian benar-benar huge bonus. Benar-benar besar banget bonusnya. Karena banyak orang yang nggak tahu juga, dan ini caranya gampang banget. Jadi kayak insya Allah sih nilainya gede ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih. Nah, ini ada bangun datar ABCD di bawah. Ini gampang juga sih guys sebenarnya. Oke. Mana? Kenapa tuh? Halo, guys, sorry di mute. Jangan lupa di mute. Oke, udah. Oke, ini adalah bangun datar ABCD. Di sini ada siku-siku. Ini kayaknya kita bisa jadiin segitiga ya. Nah, jadi segitiga siku-siku. Oke, ada yang tahu nggak sih? Triple Pythagoras dari 3, 4, dan 5. Betul. Oke, kita udah dapat nih. Ternyata ini beneran segitiga siku-siku kan. Nah, kalau lihat dari sini tuh ada yang tahu nggak sih kalau 5, 12, sama 13 itu dia berarti kan triple Pythagoras ya. Nah, kalau dia triple Pythagoras, berarti dia itu sama dengan segitiga apa sih? Ayo. Ini kan 5, 12, 13 ini kan triple Pythagoras. Ingat kan? Nah, kira-kira kalau dia triple Pythagoras berarti segitiganya sama dengan segitiga apa? Siku-siku. Betul banget. Berarti siku-sikunya di sini ya, karena 13 adalah garis paling miring. Ya udah kayak gini kalian tinggal carinya terpisah aja. Luas 1. Luas 1 berapa nih? 4 dikali 3 per 2. Kak, dari mana 4 kali 3 per 2? Dari rumus ya guys, rumus segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Oke, thank you Amor. Lanjut, luas 2. Berarti jadinya 5 dikali 12. Kenapa 5 kali 12? Ini tinggi. Ini itu alas. Ini juga tinggi. Jadi makanya 5 per 12. Ada yang tahu berapa? Aku menunggu. Oke, thank you lagi Amor, 30. Berarti kalau nyari luas keseluruhan, tinggal kalian tambahin aja. Jadi berapa nih kalau ditambahin? 36. Gampang kan guys caranya? Gimana? Kira-kira? Ya kan, Unpad, semudah itu. Per 2 dari mana? Per 2 itu dari rumus, guys. Jadi kan rumus segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Ya kan? Gampang kan? Kak, 5 dari mana? Dari triple Pythagoras, guys. 3, 4, 5. Waduh, kenapa tuh? Kayak aman ya? 5-nya tadi dari triple Pythagoras. Tulis deh, tulis. Nggak, aku tulis. Gitu. Amin, semoga ya. Tadi hampir nyari luas layang-layang. Ya, karena kalau nyari luas layang-layang gak bakal ketemu karena agak susah buat nyari buat nyari diagonal 2-nya kan, diagonal yang panjang. Ini bakal susah banget. Makanya kalau nggak bisa pakai cara satu, kalian lanjut ke plan B. Ingat ya, jangan terlalu terpaku dengan plan A, karena pasti ada juga plan B. Persegi nggak seribet soal matematika. Iya sih, benar. Cuman ya gitu deh. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah baru soal gradien garis, guys. Yang tadi ditanya sama teman kamu. Yang tadi dibilang, ini gradien bukan? Bukan, tapi ini gradien. Berarti ini ada di soal, di materi persamaan garis.
Nah, pertama kita disuruh nyari gradien. Ingat ya, kalau persamaan garis itu konsep umumnya, aku biasanya ngomongnya resep umum, itu Y sama dengan MX ditambah C. Kita udah dapat garis yang ini. Ya udah samain aja deh caranya. PX min 2Y ditambah 16 gitu. Nah, biar gampang, min 2Y sama dengan, ingat, PX-nya dipindah luas jadi min, tambah 16. Mungkin kita bisa kali aja ya, biar gampang lihatnya. Dikali sama min 1. Berarti ini jadi 2Y, PX min 16. Nah, ingat ya, kalau konsep umum itu Y-nya itu nggak boleh ada temennya. Di sini kan Y-nya masih ada temennya nih. Ya kan, Y-nya masih ada temennya. Kalian pindah aja. Jadinya PX min 16 Y per 2. Nah, kalau udah kayak gitu, bener banget kata Sat, substitusi titiknya ke persamaan garis. Tadi kita udah dapet ya, kalau ini 2, min 5. Masukin, Y-nya jadi min 5. P kali 2, min 16 per 2. Kita kali, jadinya berapa nih? Berapa? Min 10, 2P, min 16. Jadi ini jadinya 16 min 10, 2P, atau sama aja sama 6, 2P, P-nya sama dengan 3. Oke, aku mau nanya. Ini kira-kira udah selesai belum sih? Aku mau lihat nih, kira-kira kalian, kalau kata kalian ini udah selesai belum sih? Belum, bener banget. Ayu sama Shopee. Kita masukin lagi ya ke rumus yang tadi. PX min 16, min 16 per 2. Kita masukin tadi P-nya sama dengan 3. 3X min 16 per 2. Ini kan nggak terlalu kelihatan ya, kalian jadiin lagi aja. X min 16 per 2. Nah, kalau dari konsep umum, ini tuh gradien. Gradien itu kan M ya. Berarti gradien itu adalah temennya si X. Gradien X. Berarti yang jadi gradien adalah 3 per 2. Ini sama dengan M. 10 dari mana? Bentar. Aku lihat dulu. 10 dari mana nih? Mana sih catnya? Bentar, kok catnya hilang? Oke, 10 dari mana, Kak? 10 dari ini. Ini kan dikali. Gitu. 2P dari mana, Kak? 2P dari... ini mana 2P? Ini ya. 2P, karena kan ini P dikali 2. P dikali 2, 2P dong. 2-nya dari mana? 2-nya dari soal. Aman? Aman, aman. Nanti buat yang tadi, Gus tadi nanya, gradien itu apa sih? Gradien adalah kemiringan dari suatu garis. Gitu. Jadi kalau garisnya nggak ada derajatnya, berarti dia nggak ada gradiennya. Nol. Jadi kalau ada gradiennya, ada garisnya, berarti, ada kemiringannya, berarti dia mempunyai gradien. Mungkin aku mau, mungkin kalau kalian masih nggak ngerti, kalian bisa banget belajar lagi tentang persamaan garis. Boleh mungkin masuk ke kelas aku atau di internet juga banyak. Terserah kalian sih. Yang penting nanti ke depannya bisa. Dikalinya harus min 1 atau bebas, Kak. Ini aku kali min 1, karena ini minusnya ada 2. Aku kayak ngelihatnya agak males gitu nggak sih kalau ada banyak minus. Karena kalau banyak minus aku kadang suka salah. Jadi aku ganti deh, jadi positif. Makanya aku kali min 1. Kak, buka kelasnya sampai tanggal berapa? Aku buka slotnya cuma sampai hari Jumat ini doang. Habis itu hari Sabtu Minggunya kelas. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, ini kayak soalnya kalian pada bingung gak sih? Karena kayak, wah ini cara gue ngitungnya gimana?
gila nih soal susah banget, gak ada cuy itu bentuk apa gitu. Itu kan kita langsung bingung banget. Oke, ini sebenarnya caranya juga kayak tadi. Gampang, Pol. Pertama, kalau aku tuh ngelihatnya dari titik ini. Nah. Berarti kalau dari titik ini, kita bisa ngubah lah ya. Kalau di sini kita bisa ngubah kalau bangun datarnya jadi ada 2. Kan? Kalau kalian potongnya di sini, nanti malah jadi 3. Ribet dah ada trapesium. Aku males banget hitung trapesium. Makanya kalian ubah aja di sini. Nah, ini kan ada tingginya ya. Tingginya dari sini ke sini kalian nggak tahu, kalian umpamain aja jadi A. Dari sini juga nggak tahu, jadi B. Nah, aku kasih tahu nih guys. Semua bentuk yang punya, apa sih? Yang punya sudutnya ada 3, yang sudutnya ada 3. Mau bentuknya kayak gimana? Mau bentuknya seabsurd apa? Mau bentuknya seabstrak apa? Itu tetap segitiga. Oke? Segitiga itu bentuknya bisa nyenggol kanan, nyenggol kiri, nyenggol atas bawah. Yang penting bentuknya tetap sudutnya ada 3, itu udah pasti segitiga. Oke, aku nanya lagi coba. Ada yang ingat nggak? Rumus luas segitiga. Ayo. Tuh, benar banget. Alas kali tinggi dibagi 2. Oke. Nah, aku mau nanya. Gini. Ini kan luas yang pertama. Oh, kok aku nanya? Aku mau ngasih tahu. Nih, aku harus gambar nih kayaknya. Jadi mau sesusah apapun segitiga yang kalian punya, misal segitiga kalian punya kayak gini. Yang di bawah, yang ini, yang garisnya derajatnya 0, itu pasti alas. Kalau tinggi, dia itu pasti tegak lurus sama alas. Berarti ini pasti tingginya. Mau seabsurd apapun, ini pasti tingginya. Cari aja yang tegak lurus sama alas. Oke, di soal kita, luas yang nomor 1, itu alasnya berapa sih? Ada yang tahu nggak? Alasnya betul banget 4. Dari mana 4? 4 ya, bukan 4. Di sini 4. Oke, karena di sini alas. Derajatnya 0. Aku nanya lagi, tingginya berapa? Betul banget tingginya A. Kok nggak 9 sih tingginya? Karena kalau tingginya 9 berarti segitiga sampai sini dong. Karena segitiganya cuma sampai sini, berarti dia cuma A. Oke, ini berarti di per 2. Atau sama aja 8A per 2. Lanjut, kita ke luas yang kedua. Segitiganya, alasnya berapa alasnya? 4 lagi, 4 juga. Dikali berapa? B. 2. Ini sama aja sama, kok ini 8 ya? Sorry. 4A. Sini juga 4B per 2. Ini 4A dibagi 2 jadi 2A. 4B dibagi 2 jadi 2B. Nah, kalau kalian mau nyari luas keseluruhan kan ditambah ya. Luas seluruh. Ini nulisnya ini ya. 2A ditambah 2B. Ini kan sama-sama ada 2-nya ya. Berarti bisa kalian keluarin. 2A ditambah B. Nah, dari soal di sini kelihatan nggak sih? A ditambah B itu sama dengan berapa? Aku pengen lihat nih nalar kalian. A ditambah B sama dengan berapa? 9. Kenapa? Karena dari sini A, dari sini B. Kalau digabungin, kalian langsung nemu nih, 9. Wih, bener banget. Kece kalian. Berarti 9 kali 2, 18. Bener banget tadi yang punya feeling B. Siapa sih yang punya feeling B tadi? Aku pengen lihat yang punya feeling B. Tuh, Satria. Gila, keren loh feeling lo. Pergunakan semua feeling lo itu. Oke, gimana kira-kira? Ada yang masih mau ditanya? Gampang kan? Aku tadi agak lama, itu gara-gara aku harus ngejelasin ke kalian. Tapi kalau kalian nanti ngerjain sendiri, teman-teman ngerjain sendiri, kalian pada ngerjain sendiri, itu pasti lebih gampang. Karena kalian nggak perlu ngejawab, nginin, apa namanya? Nggak perlu ngejelas-jelasin gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau aman, gimana?
nggak MTK, kalau nggak lah gini doang ternyata caranya. Ih, bener banget lagi ya, Pak. Sumpah kata-kata bener banget itu kata-katanya. Oke, aku udah lihat ada yang udah ngasih jempol belum? Aku belum lihat jempol nih sama sekali. Tolong beri aku jempol. Kayak kayak di TikTok gitu lah. Terima kasih mawarnya. Oke, udah banyak yang ngasih jempol. Nih, kita lanjut ya ke berikutnya. Oke, makasih Rafael buat jempolnya. Oke, ini soal terakhir nih. Aku ngerasa banyak banget anak yang yang apa ya, anak yang mau UTBK tuh pada bingung sama logaritma. Betul apa betul? Kalian banyak banget yang bilang logaritma up. Kalau ada soal logaritma, gue up. Ya kan? Kalian pengen tahu nggak sih? Aku tuh dulu juga nggak ngerti MTK, nggak ngerti logaritma. Jujur, aku nggak bohong. Tapi kenapa sih tiba-tiba aku jadi ngerti sama soal matematika? Aku tuh ngerti logaritma, especially, atau eksponen itu gara-gara aku memahami sifat. Karena logaritma dan eksponen itu sebenarnya cuma main di sifat-sifat mereka doang. Kalian harus memahami, bukan dihafal. Jangan pernah coba ngafal rumus matematika. Tapi kalian harus lebih nyoba untuk memahamin soal matematika. Soal materi matematika. Jadi jangan dihafal, tapi dipahamin biar nanti pas lagi ada soal, kalian bukannya malah nginget-nginget, tapi emang udah datang aja ke otak kalian langsung. Tuh. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu rumus yang bakal dipakai di soal ini. Tulis dulu ya. Aku nulis rumusnya, mungkin resep aja. Aku suka yang ngomongin resep kayak masak gitu loh. Paham kan? Jadi yang pertama dipakai itu ada A log B itu sama dengan C log A, C log B. Nah, terus habis itu ada juga A log B sama dengan salah. A log B dikali C itu sama aja sama A log B ditambah A log C. Terus apa lagi nih rumusnya nih? Oke. Ada lagi. A log B pangkat N itu sama aja. N-nya udah capek di atas, dia jadi ke bawah. A log B. Terus lanjut lagi, ada A log B. Kalau dia ada X-nya, berarti pengen diubah jadi belok A. Gimana? Tinggal di ini aja 1 per X. Udah. Sama mungkin satu lagi lah ya. A, kalau sama A, berarti jadinya 1. Begitu. Oke. Satria itu pakai feeling lagi apa gimana tuh? Ya keren banget sih lo cuy. Oke. Pertama kita coba dulu nih. Soalnya ya. Kita udah tahu kalau kita zoom lagi. Jangan di zoom deh. Nih. 3 log 2 sama dengan A. 5 log 3 sama dengan B. Nah, berarti 6 log 75 berapa gitu kan? Ya udah. Tulis aja. Oh ya, thank you. Makasih banget lo udah dibenerin. BIA. Thank you, Stan. Wih, keren, Sat. Udah siap UTBK. Amin. Oke, kita lanjut nih. 6 log 75. Nah, ini kan kalian harus lihat dulu nih. Kenapa sih di sini ada rumus C log B? Oke, Silva, hati-hati ya. C log A, gitu kan. Nah, ini C-nya tuh dapat dari mana sih, Kak? C-nya itu kalian cuma bisa ngeliat dari soal. Misal, di soal ini kan ada 3 log 2, 5 log 3. Di sini ada angka 3, angka 2, angka 5, ada angka 3. Ini kalau kata kalian angka yang paling penting tuh berapa sih? Ayo, angka yang paling penting itu angka yang paling sering disebut. Kira-kira dari sini angka yang paling sering disebut berapa? Ini ada 3, ada 2, ada 5, ada 3. Betul banget, 3. Makanya di sini aku bisa nulis bahwa log 75 per log 6, ini jadi 3, ini juga jadi 3. Gitu. Oke, aku mau nanya. 3 log 75, kalau kita jadiin bentuk kayak gini, kira-kira 75 itu berapa kali berapa sih?
Ayo, 75 itu berapa kali berapa ya? Oke ya, 5 kali 5 kali 3 itu bisa juga. Tapi kalian bisa jadi 25 kali 3 juga nggak apa-apa sih. Udah, tapi karena banyak kan ngomongnya 3 kali 5 kali 5, kita ganti. 3 kali 5 kali 5 kali 3. Oke, kalau yang bawah 3 log 6. 6 itu berapa kali berapa sih? 3 kali 2. Oke, kalau udah kayak gini berarti sisa kalian pisahin dulu. Tambah 3 log 5 ditambah 3 log 3 per 3 log 3 ditambah 3 log 2. Kalau kok bisa ditambah? Rumus. Oke, kalau dikali itu berarti dia ditambah, kalau dia nanti dikurang dia berarti dibagi. Oke, dari sini kita udah mendapatkan bekal juga nih dari sini ya kan. Oke, ini katanya di sini 5 log 3 per B. Kalau aku pengen ubah jadi 3 log 5 jadi berapa sih? Itu udah aku bekelin resep-resep tuh. Kira-kira jadi berapa sih? Betul banget, Cia. 1 per B. Nah, udah dapet. Ya udah tinggal ganti. 3 per 5 jadi 1 per B. Ditambah 1 per B. Ditambah 1. Kenapa 1? Karena di sini 3 log 3 sama-sama 3 berarti jadi 1. Ini jadi 1. 3 log 2 jadi berapa 3 log 2? Nanti di-share ya, Olive, jawabannya. Betul banget. Ini kita minta dulu ya, minta catatan. Nah, ini kan sama-sama 1 per B ya. Ini juga jam sama 1 per B. Ini bisa kalian tambahin sih sebenarnya. 1 per B ditambah 1 per B. Nah, kalau ini sama dengan 1, mau kita tambah juga. Caranya gimana sih cara menambahnya? Ada yang tahu nggak? Betul, 1 itu sama dengan B per B. Makanya di sini kita bisa langsung tulis aja ya. Jadi ditambah B. Karena ini adalah B per B. Per lagi, 1 ditambah A, 1 tambah A. Ya udah, ini berarti jadinya 2B ditambah, salah. 2 ditambah B, B sama dengan 1 ditambah A. Nah, karena ini kan B-nya di bawah. Ini sebenarnya tuh sama aja sama kalian nulisnya gini. 2 ditambah B per B ditambah 1 per gini. Kenapa? Karena ini kan sama aja gitu. Ini di dalam satuan. Terus ini sama aja kayak ini dikali 1. 1 per 1 ditambah A. Makanya ini jadinya 2 ditambah B ditambah. Bingung nggak tuh? Bentar. Salah. Ini salah. Kayak aku ini dikali maksud aku, sorry ya. Jadinya makanya 2 ditambah B per B 1 ditambah A. Mungkin masih pada bingung kenapa ini jadi 1 per 1 ditambah A. Karena ini sama aja sama gini guys. Yang ini itu dikali sama 1 per 1 ditambah A. Ini kalau kalian jumlahin itu bisa lagi kayak gini. Gitu. Sebenarnya ini cuma main aljabar biasa doang sih. Mungkin ada yang masih bingung atau gimana? Makanya ini jawabannya jadi D. Bener banget kata Satria tadi. Ada yang bingung nggak? Aku masih nggak mudeng, Kak. Masih nggak mudeng? Oke, nggak apa-apa, aman. Nanti kita ulang. Oke, kita ulang ya. Ini udah cara cepat. Ya, oke. Kita bakal ulang. Nah, ini tuh caranya kita ulang lagi dari awal. Buat rumus-rumusnya pakai yang ini ya. Oh, kecepatan ya? Oke, sorry. Jadi gini, kan yang pertama 6 log 75. Terus ini aku ubah jadi 3 log 75 per 3 log 6. Pakai cara resep yang ini nih. Kenapa C-nya itu jadi 3? Karena 3 ini adalah angka yang paling penting di bagian pernyataan dari soal. Makanya aku pakai 3, karena dia disebut sampai 2 kali. Nah, terus dari itu, aku pakai soal yang ini untuk
mengurai ini angka yang bakalan nemenin lognya. 75, tadi kata teman-teman, 5 dikali 5 dikali 3. Bisa banget. Ini juga 6, 3 dikali 2. Karena ini dikali, berarti jadinya logaritmanya ditambah. Makanya jadi 3 log 5 ditambah 3 log 5 ditambah 3 log 3. Per 3 log 3 ditambah 3 log 2. Nah, ini tadi kan kita udah dapet ya, di soal udah dapet bekal nih, 5 log 3 per B. Karena di sini ada cara juga, maka kalau kita pengen ngubah jadi 3 log 5, itu sama aja B-nya jadi pakaiin 1 per gitu. Makanya di sini ada 1 per, dan di sini ada 1 per. Oke, sampai sini dulu. Masih bingung nggak? Paham, Kak. Oke, paham. Kita lanjut ya, kalau kayak gitu. Nah, kalau udah nyampe 1B, tadi kan di sini ada 1 ya. Biar bisa dijumlah sama yang ini, kita harus samain dulu penyebutnya. Gitu. Makanya di sini jadi B per B. BTW guys, kalau mau keluar, tolong isi feedback dulu ya, biar aku lebih increase lagi cara ngajarnya, lebih improve lagi cara ngajarnya. Oke, terus juga ini 1 ditambah A. Kak, A-nya dari mana? A-nya dari bekal soal yang tadi udah dikasih. Makanya di sini kita kan udah kita benerin ya penyebutnya. Sama-sama B semua. Ya udah pembilangnya sisa kita tambahin. Dapat nih, menambahnya jadi 2B, B. Per 1 ditambah A. Ini itu sama aja sama 2 ditambah B per B dikali 1 per 1 ditambah A. Ini kalau kalian pengen lihat lebih jelasnya lagi, sebenarnya kayak gini. Ini kan ada 2 nih, per 3. Ini sama aja nggak sih sama 2 dikali 1 per 3? Kayak gitu loh. Jadi di sini ibaratnya ini 2-nya, ini 3-nya. Makanya nanti hasilnya jadi kayak gini. Terus, habis itu kalian kali aja deh langsung. Makanya jawabannya jadi yang D. Gimana guys? Kira-kira pakai perumpamaan 2 per 3 ini pada paham nggak? Alhamdulillah, Kak. Aku udah paham sekarang caranya ternyata. Oke, yeay. Seneng banget. Ini siapa sih? Aku ngeliat dulu dong. Siapa tadi yang Nini, nanya Kak. nih? Oh, Nini. Oh, salam kenal, Nini. Sama kenal juga, Kak. Makasih ya, Kak. Udah dijelasin lagi. Iya, aman kok. Tenang aja. Oke, wih. Pasta susu nih aman, Pol, dari awal. 1B-nya dari mana, Kak? Dari caranya, guys. Dari apa sih? Dari sini nih. Dari sini. Dari bekal yang udah dikasih tadi. Paham gak, Fatia? Kenapa jadi 1 per B? Ini dari soal, dari caranya ya. Tadi aku bilang kalau di logaritma itu kalian harus memahami konsepnya. Kak, C. Oke, C dapat 3 karena 3 itu adalah angka yang paling penting gitu. Kan di sini ada 4 angka ya. Ada 3, 2, 5, 3. Yang paling sering disebut itu 3. Berarti 3 itu adalah angka penting. Makanya di sini C-nya jadi 3. Gitu, Sofi. Paham? Oke semuanya, thank you banget, thank you so much udah ngikut kelas aku hari ini. Aku minta maaf kalau ada salah atau kecepatan atau gimana. Kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh banget tanyain aja. Di Twitter aku boleh, tanya ke Amatoris juga boleh. Kak El ini pertama kali ngajar. Enggak, kemarin aku ngajar deh ngajar 2 kali, udah pernah ngajar 2 kali. Nanti pembahasannya bakal di-spill di Twitternya Amatoris ya, di Twitter aku juga. IG aku itu Lingga_MZL. Agak beda sih sama Twitter aku, tapi ya sudahlah. Nah, terus habis itu aku juga pengen ngasih tahu guys, buat jangan lupa isi feedback di Amatoris, itu udah dikasih ya sama kakaknya. Terus juga, apa lagi ya? Bentar, aku nulis IG ku dulu deh. Nulis IG ku ya. Nah, apalagi aku mau ngomong apa? Oh ya, itu jangan lupa diisi feedbacknya. Kalau kalian pengen ngebantu Amatoris secara finansial juga boleh banget. Ada di chat ya. Itu bisa kalian support aja. Itu bisa pakai GoPay, bisa pakai semua e-wallet yang kalian punya. Kalau misalnya kalian mau diajar lagi sama aku, boleh banget lihat di itu nih guys. Lihat di Twitter aku. Kalian bisa banget cek langsung. Makasih banget ya semuanya udah ikut kelas. Semangat